anta rasyidu ya witru ya wajidu ya barru ya mutafaddilu ya jidu bifadlika dhalna ala ma fina Allahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا lan paring wahyu sapa ingsun wahya ilhamin kelawan wahyu ilham au manamin utawa wahyu impen mimpi maring wahyu ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa wa huwa utawi Musa iku al mauludu bayi kang baru lahir bayi kang dilahiraken al mazkuru kang ditutur sapa maulud walam yash'ur lan orang ngerti biwiladatihi kelawan laire Musa sapa ghairu ukhtihi liyane mbakyune Musa liyane kakak perempuan mbakyune Musa rupane wahyu an ardi'ihi tegese nyusunono menyusuilah sira wadon hi ing Musa fa idza khifti mongkari kalane khawatir sapa sira wadon alihi ngatasé Musa jawabe idza fa'alqihi mongko nglepaso sira wadon hi ing Musa dilepas fil yammi ing dalem segara al bahri tegese segara ta laut ain nili tegese bengawan Nil sungai Nil wala takhafi lan ojo wedi sira wadon gharqahu ing tenggelame Musa wala tahzani lan ojo susah sira li firaqihi krono berpisah Musa krono ditinggal Musa boleh. Kenapa enggak usah sedih, enggak usah takut? Inna stuhune ingsun iku radduhu bakal balekaken sapa ingsun hu ing Musa ingsun balekaken ilaiki marang sira wa ja'iluhu lan bakal ndadekaken sapa ingsun ing Musa
didadiaken minal mursalina saking golongane para utusan. Fa arda'athu mongko nyusoni sapa hu ing Musa salasata asyhurin ing dalem 3 pira-pira bulan. La yabki tingkah anane Musa, la yabki hale ora nangis sapa Musa. Wa khafat lan khawatir uti sapa alihi ngatasé Musa. Fa wada'athu mongko nyelehaken sapa ing Musa, diselehaken fi tabutin ing dalem kotak matliyin kang dicat di supaya apa itu rapat itu apa supaya rapet itu tidak bocor, itu dicat ya. Matliyin kang dicat opo tabut bil qori kelawan tir itu ya. Yang hitam itu apa namanya itu, yang seperti aspal itu kalau dibakar buat mengecat. Biasanya topi itu topi yang dipakai oleh para petani itu untuk bekerja di sawah ya, itu topinya dicat pakai itu tir supaya rapet, tidak bocor, tidak rembes air. Tir apa namanya itu? Tir saja ya. Bil qari lan tir. Dicate min dakhilin saking jero. Sipate tabut mumahadin. Mumahadin kang di apa itu diwehi alas ya, apa tabut diwehi alas itu dibikin tempat untuk bayi itu, lahu krono Musa fihi ing dalem tabut ya, diwehi tempat berbaring itulah apa itu. Wa aghlaqathu lan menutup sapa hu ing tabut. Wa alqathu lan nibaaken atau lempar sapa nibaaken sapa ing tabut fi bahrin nili ing dalem laut Nil, lailan ing dalem bengi. Nil itu sungai tapi besar. Nah, orang biasa menyebut kalau sungai besar itu disebut dengan laut ya. Segoro itu ya di mana-mana juga seperti itu ya. Dulu saya kecil rumahnya dekat dengan waduk. Orang-orang samping waduk itu kalau mengatakan waduk segoro. Atus ning disi, oh atus nang segara. Lah itu ya biasa. Begitu juga ini orang-orang Mesir mengatakan Nil itu bahr, laut. Maksudnya gimana? Ini cara Gusti Allah ya, bagaimana untuk satu tujuan skenarionya Gusti Allah itu di atas, wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Gusti Allah akan membalik dari sesuatu bangsa yang ada di bawah kaki Fir'aun ya, selalu ditindas oleh Fir'aun dan diperbudak. Fir'aun yang begitu perkasa dan begitu kaya, begitu punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi caranya Gusti Allah ini sangat halus ya, halus seperti itu. Fir'aun sudah tahu dari ramalan salah seorang kahinnya yang meramalkan bahwa kerajaan Mesir yang begitu kaya raya dan begitu perkasa akan hancur di tangan seorang bayi
dari orang Bani Israel yang selama itu menjadi budaknya orang-orang Mesir itulah. Dan Firaun sudah mengambil mengambil kebijakan untuk sudah merespon lah ya, respon itu dengan respon yang cukup ketat. Ketatnya apa, yaitu bayi laki-laki dari orang Bani Israel disembelih semuanya. Tetapi lama-lama mereka itu berpikir, kalau bayi laki-laki Bani Israel disembelih semua, maka habislah orang Bani Israel. Ya, habis tentu dong, tidak ada populasi lagi. Nah, kalau habis maka negara sangat rugi, karena apa? Tidak ada pekerja kasar. Karena yang selama itu menjadi pekerja kasar, yang bikin bangunan dan lain sebagainya, ini adalah orang-orang Bani Israel itu yang dianggap sebagai budaknya Firaun. Akhirnya kebijakan itu diubah, diperlonggar, ya. Tadinya lockdown terus diganti jadi PSBB. Itu ya. Gimana diubahnya? Pembunuhannya, penyembelihan bayi itu setiap 2 tahun sekali saja. Jadi kalau bayi yang lahir tahun A sembelih, nanti tahun B itu tidak disembelih, tahun C sembelih, tahun D dihidupkan. Begitu, agar jangan sampai orang Bani Israel habis. Kalau habis nanti siapa yang jadi buruh untuk membangun negara itu? Nah, karena itulah kemudian ibunya Nabi Musa punya 2 anak laki. Pertama adalah Harun. Harun itu kakaknya Nabi Musa. Itu ya. Harun itu lahir tepat di tahun non sembelih. Jadi Harun akhirnya hidup, itu lahir tahun aman. Lah begitu tahun depannya lahirlah Musa. Loh, itu kemudian khawatir sekali ini. Ya, tidak ada yang tahu ibunya Nabi Musa melahirkan bayi memang sengaja disamarkan. Tidak ada orang yang tahu hanya mbak Yunya Nabi Musa saja. Nah, karena itulah tentu sangat merasa takut kalau nanti bayinya disembelih. Wong setiap hari pamannya ada operasi dari tentara itu. So didata semua rumah, semua perempuan yang hamil, semua apalagi perempuan yang melahirkan. Dengan data yang sangat valid, ketat begitu. Nah, akhirnya lahir ketakutan. Nah, ketakutan itu kemudian Allah memberi jalan pakai ilham. Wahyu ini kan tingkat meningkat. Ya, wahyu itu tingkatannya banyak, lebih dari 40 itu ya. Tingkatan yang paling tinggi yang disebut wahyu itu yang untuk memperlakukan para nabi dan para rasul itu untuk mendapat wahyu, yaitu malaikat Jibril turun, baik turun itu dengan rupa manusia maupun dengan cara yang lain, membacakan kitab perintah larangan. Itu wahyu paling tinggi. Nah, di bawahnya itu ada wahyu yang bernama ilham. Ya, ilham itu gimana? Ilham itu ya hati seseorang itu diberi pengetahuan oleh Allah yang tidak tahu datangnya dari mana. Perasaannya begini, kamu begini-gini ya, itu yang namanya ilham. Bisikan malaikah kepada hati seseorang. Ya, kalau bisikan setan disebut was-was. Ya, kalau orang dibisiki yang baik itu disebut ilham. Atau boleh jadi wahyunya berupa mimpi. Yang jelas ini bukan seperti wahyu yang disampaikan kepada para nabi. Mimpi boleh, ilham boleh.
Itu wahyu itu sama dengan ketika kita sholat istikharah, itu Allah memberikan penjelasan. Nah, penjelasannya itu ilham itu namanya, ya, baik melalui mimpi atau wahyu jenis bawah, ya, melalui mimpi ataupun tidak melalui mimpi tetapi dibukakan hatinya. Ya, kita istikharah mau meminta kebaikan pada Allah tentang ini, tentang apa umpamanya menikah atau yang lain, lah dengan fulan, lah nanti Gusti Allah akan memberikan lampu gitu ya. Lah boleh jadi melalui mimpi, oh mimpinya kemudian setelah mimpi merasa cerah, oh ini yang baik ini. Boleh juga tidak mimpi tetapi hatinya itu diberi rasa lega. Ya, jadi istikharah tidak harus mimpi, ya. Tidak harus mimpi, enggak mencari mimpi menerawang pakai pindah. Istikharah juga bukan menerawang-rawang, ya. Ini sudah keliru besar di kalangan masyarakat muslim, santri terutama, ya, istikharah seolah menerawang masa depan. Tidak. Istikharah itu minta kebaikan kepada Gusti Allah, dan nanti Gusti Allah memberi petunjuk. Petunjuk itu boleh melalui mimpi dan boleh melalui apa selain mimpi juga boleh. Nah, kemudian ibunya Nabi Musa diberi ilham. Ilhamnya berupa bagaimana? Tetap saja susuin bayimu susuin. Nanti suatu saat kalau memang situasinya kritis, engkau merasa ketakutan, kalau seperti itu nanti bikinlah kotak, masukkan kotak, dan kemudian dilempar ke sungai Nil. Kotaknya itu diberi tali. Gimana itu? Kalau sewaktu-waktu ada operasi, langsung masuk kotak. Ditali ditali itu supaya gimana? Supaya kotaknya terbawa oleh air tetapi tidak hanyut, tidak hanyut, ya. Ditali kemudian talinya diikat di kayu pinggir kali. Karena itulah namanya kemudian dikasih nama Musa. Mu itu air, sa itu pohon. Yang namanya Nabi Musa namanya itu campuran antara air dan pohon air sungai Nil dan pohon yang untuk mengikat tali itu. Jadi setiap hari disusuin di rumah, disusuin di rumah. Nah, kemudian kalau ada info ini ada operasi, ada satgas datang, ya, namanya lah itu langsung plek, tinggal ke belakang masukkan kotak, langsung talinya dilepas, diikat sini. Jadi nanti kalau satgasnya sudah pergi, ditarik lagi, bawa pulang lagi, disusuin lagi. Besok ada satgas lagi itu, langsung dilepas lagi, ditaruh di rumah kosong, nggak ada bayi. Jadi dilepas, ditarik. Nah, suatu saat itu setelah dilepas begitu, talinya copot. Wow, itu hanyutlah ini yang ibunya Nabi Musa berek, serangnya ketakutan, bukan talinya lepas, ya di bawah air itu. Tetapi Allah sebelumnya sudah memberi pelipur, memberi jaminan, kau tidak perlu takut, kau tidak perlu sedih, nantinya toh bayimu akan aku kembalikan, inna radduhu ilaiki, dan karena bayi itu akan aku jadikan sebagai salah satu utusanku. Itulah begitu yang namanya ilham, ya. Ini Gusti Allah memberikan seperti ini kepada siapa? Orang yang baik. Itu ya. Memangnya ibunya Nabi Musa minta anaknya jadi nabi atau apa? Tidak. Tidak ada nabi minta, tidak ada nabi berusaha untuk jadi nabi. Ya, tahu-tahu dipilih saja oleh Allah. Tetapi dari kalangan manusia seperti apa? Manusia yang terbaik. Semuanya itu nabi seperti itulah. Faltaqatahu alu fir'auna
liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Faltaqatahu mongko mengambil ing Musa, ya. Iltaqata itu mengambil barang tercecer, itu namanya iltaqata, ya. Kalau akhadha mengambil biasa normal. Kalau ada barang tercecer jatuh di jalan, itu kamu ambil, bahasa Arabnya itu bukan akhadha tapi iltaqata. Barangnya disebut luqatah. Luqatah barang tercecernya itu. Kalau barang itu berupa bayi, anak manusia hidup, namanya laqit. Laqit, luqatah, iltaqata itu ya. Faltaqatahu mengambil ing Musa bitabuti ing dalem kotak sabihatal laili ing dalem waktu esuke bengi. Sapa sing mengambil alu Fir'auna, piro-piro pembantune Fir'aun, a'wanu Fir'auna, tegese piro-piro punggawa atau pembantune Fir'aun. Fawada'uhu mongko podo nyelehaken sapa al-a'wan hu ing Musa, diselehaken baina yadaihi ana ngarepe Fir'aun. Wa fataha atau wa futiha lan dibuka apa tabut, wa ukhrija lan ditaaken sapa Musa Nabi Musa minhu saking tabut, wa huwa hale uti Musa iku ya musu ngesep coba menyedot nyedot ngesep sapa Musa min ibhamihi saking jempole Musa, nyedot ngesep labanan ing susu. Itu kotak itu lepas dari talinya malam hari itu ya. Ibunya Nabi Musa luar biasa itu nangis dan seterusnya. Lah kemudian di pagi harinya kotak itu terlihat menepi pas itu di tempat orang-orang menyuci lah ya. Orang-orang nyuci di pinggir sungai itu melihat ada kotak itu ya, kemudian ditarik kemudian dibawa. Itu kebetulan orang-orang di situ adalah orang-orangnya Fir'aun, itu ya, dibawa ke Fir'aun. Apa gerangan isinya? Oh, dibuka ternyata bayi ya. Nabi Musanya menyedot ini ya, jempolnya ini ya, jadi jempolnya keluar susu itu ya. Liyakuna supaya liyakuna pungkasane ono sapa Musa lahum kadue ali Fir'aun fi aqibatil amri ing dalem pungkasane perkara. Lamnya lam yang lil aqibah itu artinya ono iku aduwan dadi musuh, yaqtulu kang mateni sapa adu rijalahum ing pira-pira tentarane alu Fir'aun, wa hazanan lan dadi nyusahaken yasta'bidu kang memperbudak atau yasta'bidu memperbudak sapa Musa nisa'ahum ing pira-pira wadone alu Fir'aun. Nantinya itu ya, maksudnya pada akhirnya itu seperti itu ya. Artinya itu diambil, dibawa ke istana, dibuka itu bayi ya. Sudah pasti Fir'aun tahu ini pasti bayinya orang Bani Israel ya, yang takut terkena operasi karena disembelih nantinya. Jadi ya akhirnya setelah itu ya akan disembelih, Nabi Musa akan disembelih itu ya. Sudah dihunus pedangnya itu ya. Fir'aun sudah menyuruh, memerintahkan prajuritnya, sudah sembelih itu. Nah, gimana cara Allah menyelamatkan? Di surat Thaha itu, di ayat surat Thaha disebutkan wa alqaitu alaika mahabbatan minni ya, dilalah itu ya. Gusti Allah ini kemudian memperlihatkan Musa itu kepada Dewi Asia
istrinya Fir'aun, dan Dewi Asiyah begitu melihat bayi ini merasa senang. Ya, mahabbah itu senang, itu merasa senang. Kebetulan dia sendiri tidak punya anak, melihat anak itu kok cakep sekali, senang sekali. Akhirnya Dewi Asiyah memohon pada Fir'aun, sudahlah aku mohon ini nggak usah disembelih ya, ini buat saya jadikan anak saya sendiri, sudah saya yang akan mengasuh, saya yang bertanggung jawab begitu. Itu yang namanya jadi rasa senang itu ya. Kalau kamu baca ayat alqaitu alaika mahabbatan minni, itu bisa untuk gendam, gendam itu ngemat gemat apa itu namanya, orang membuat orang yang tidak cinta dia dicinta, itu apa? Pelet, itu ya, pelet, tapi itu pelet Quran itu ya. Tapi kamu nggak tahu, nggak tahu caranya, nggak akan saya kasih tahu itu ya. Akan saya tahu apa itu ya. Nanti disalahgunakan untuk meletin ya, akhirnya setelah itu Fir'aunnya ikut senang. Oh iya ya, sudahlah Asiyah, kalau emang kau mau ya sudah, itu ya, sudah aku minta. Akhirnya senang itu ya. Nah itu pelet yang benar, itu seperti pelet dari Gusti Allah ya. Kalau kamu nyukain perempuan yang nggak mau kalau dipelet, wah itu pelet setan itu. Kalau ini Gusti Allah ya, melet keluarga Fir'aun melalui Nabi Musa ya, semuanya senang, senang bayi itu ya. Yang kemudian tidak jadi disembelih, jadi itu umur lewian itu ya. Nabi Musa itu umur lewian. Nah nantinya pada akhirnya itulah yang bayi yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun, itulah tinggalnya di istana Fir'aun sendiri, disusuin di hidup dibesarkan di istana. Tidak taunya itulah bayi dan itulah anak yang akan menjadi penyebab hancurnya Fir'aun, begitu, yang nantinya jadi musuhnya Fir'aun, mengalahkan tentaranya Fir'aun, mati tenggelam di lautan. Kemudian bangsa atau kaumnya Fir'aun yasta'bidu nisa'ahum ya, diwaris oleh Nabi Musa dan kaumnya. Wa fi qira'atin lan ing dalam siji bacaan bi dhammil ha iklan dhammai ha wa huzna ya, wa sukuni zailan matine za lughatani ya, hazanan lan huznan iku lughatani, lughat atau dialek loro, artinya sama-sama benarnya ya. Hazan dengan huzn sama fasihnya ya. Kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal huzni, minal hammi wal huzni, boleh, minal hammi wal hazani ya, boleh, dua-duanya boleh itu ya. Sama dengan silaturrahim, silaturrahmi ya, dua-duanya boleh, nggak usah jadi apalagi sudah jadi bahasa Indonesia itu ya, bukan lagi bahasa Arab ya, nggak usah di ngotot-ngototan gitu ya. Karena santri pondok pulang silaturahmi salah itu, ganti ya. Sama dengan halal bihalal ya, sudah bukan bahasa Arab, halal bihalal bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu. Jadi nggak, itu halal bil halal, nggak usah bihalal, halal gitu kok. Tengkar gitu ya, menunjukkan titik-titik. Yolafal hazan dan huzn iku lughatani, dialek loro fil masdari ing dalem segot masdar. Hazina yahzanu huznan, hazina yahzanu hazanan. Wa huwa uti huzn atau hazan huna ing dalem kene panggonan iku bi makna ismil fa'ili, nganggo klan nganggo maknane isim fa'il, min hazanahu kang dialap saking lafal hazanahu, ka ahzanahu podo karo lafal ahzanahu.
Jadi di sini maknanya wong kang nyusahaken gitu ya. Aduan dadi musuh, mahazanan lan dadi wong kang nyusahaken. Masdar tapi bimakna ismil fa'il. Ya hazanahu boleh, ahzanahu boleh itu ya. Hazanahu itu fi'il madinya, ahzanahu itu nyusahaken sapa si wong hu ing Zaid. Ahzanahu ya sama itu. Inna Fir'aun astune Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama raja ya. Fir'aun itu gelar. Ya. Fir'aun itu kalau di sini raja, di Jawa itu sultan umpamanya ya. Kalau di Persia itu Kisra, kalau di Romawi itu kaisar. Ya, kalau di Mesir Fir'aun, Paraos, itulah. Jadi bukan raja Fir'aun. Ya. Masing-masing negara, kalau negara besar ini punya sebutan sebutan rajanya beda-beda itu ya. Ada yang sebutan Malik, Malik ya raja, Kaisar ya raja, Kisra ya raja. Gitu. Jadi bukan nama itu ya. Inna Fir'aun astune Fir'aun wa Haman lan Haman wazirahu yo patih Fir'aun. Patih itu perdana menterine. Wa junudahu malan pira-pira bala tentarane Fir'aun lan Haman iku kanu ana sapa Fir'aun wa Haman wa junudahuma oniku khatiina wong kang padha durhaka kabeh. Ya lafal khotiin iku minal khotiati, dialif saking lafal khotiah. Khotiah itu artinya dosa, ya, kesalahan atau dosa khotiah. Ay asina tegese wong kang padha duraka kabeh. Fa'uqibu mongko padha dihukum sapa Fir'aun, Haman lan Junud dihukume ala yadaihi ing atase tangan lorone Musa. Ya, ingat tangan lorone artinya melalui via hukuman Gusti Allahnya melalui Nabi Musa itulah yang jadi disetel oleh Allah seperti itu. Nabi Musanya diambil, dipelihara di istana Fir'aun dan kemudian nantinya itu akan menjadi balasan dari dosa-dosa Fir'aun, itulah maksudnya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Wa qalat lan ngucap sapa imra'atu fir'auna, istrine Fir'aun, wa qad hamma hale temen berniat sapa Fir'aun ma'a a'wanihi sartane bala tentarane Fir'aun. A'wan bala tentarane Fir'aun niat biqatlihi klan mateni Musa. Artinya sudah akan dibunuh itu gitu ya. Tetapi tiba-tiba itu istrinya Fir'aun meminta pada Fir'aun ucap ngene, huwa utawi Musa iku qurratu ainin dadi pembungae mripat li kaduwe ingsun walakalan kaduwe panjenengan itu ya maring Fir'aun kepada Fir'aun. La taqtuluhu ojo mateni sira kabeh ing Musa, asa menawa apa ayan fa'ana yen to manfaati sapa Musa ing kita, ora-orane manfaati aunat takhidahu atau ndadekaken sapa ingsun ing Musa didadekaken waladan ing anak. Fa'ata'uha mongko padha nurut sapa Fir'aun, Haman lan Junud, Fir'aun lan A'wan itu ha ing imro'ah wa hum hale uti Fir'aun lan A'wan iku la yasyuruna ora padha ngerti kabeh, ora padha sadar, ora ngerti kabeh, ora ngrosok boleh kabeh, ora ngerti bi'aqibati amrihim kelawan pungkasane perkarane Fir'aun lan A'wan perkara ma'ahu sartane Musa.
Ya, hampir saja disembelih Musa itu, tetapi tiba-tiba istri Fir'aun itu merasa senang dengan bayi itu. Karena itulah istri Fir'aun kemudian mengatakan pada Fir'aun, hai Fir'aun, hai paduka raja, mohon ini jangan dibunuh. Ini saya senang, ini menjadi kesenangan saya, qurratu ainil li, itulah. Ini akan menjadi hiburan saya karena saya nggak punya anak. Ini akan menjadi hiburan saya. Nah, konon ketika si istri itu minta pada Fir'aun, ini akan jadi hiburan saya, ya, karena saya di rumah tidak punya anak. Nah, ini untuk penghibur dan pelipur hati saya. Fir'aunnya konon menjawab, ya sudah, itu penghiburmu, bukan penghibur saya. Ya, penghiburmu bukan penghibur saya. Jadi kesenanganmu bukan kesenangan saya. Sudah, itu jadi kesenanganmu, kalau saya sih tidak. Nah, itu dari ucapan itu yang akhirnya benar-benar itu kalau Nabi Musa ini menjadi pelipur dan penyelamatnya istrinya Fir'aun itu. Nah, kalau Fir'aun sudah tadi ngomong kalau saya tidak, ya akhirnya benar Nabi Musa jadi penyebab celaka dan sengsaranya Fir'aun. Itu ya, dari omongan dia sendiri itu ya, omongannya itu ya kenang tulah atau apa itu omongannya ya. Ya akhirnya dan Dewi Asia istrinya Fir'aun yang nantinya itu iman dan masuk surga. Ya, walaupun mati dibunuh oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa bagi istri Fir'aun itu benar-benar menjadi qurratul ain, menjadi pembungah, penyenang, penghibur dunia dan akhirat. Tetapi bagi Fir'aun menjadi perusak, penyebab celaka, penyebab kesengsaraan dunia dan akhirat. Itu ya. Istri Fir'aun iman, Fir'aun kufur. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita itu ya, iman dan kufur itu betul-betul memisah. Tidak bisa ada syafaat ya kepada orang kafir sekalipun istri maupun suami. Itu ya. Sama dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lot itu kafir. Ya, kafir. Sama sekali Nabi Nuh itu ulul azmi tidak bisa memberikan pembelaan kepada istri. Kalau sudah beda antara iman dan kufur sudah putus, tidak ada manfaatnya itu. Tidak ada orang kafir bisa mengambil manfaat dari saudara atau orang terdekat yang mukmin. Dan jadi pelajaran juga ya, kalau Nabi kemudian istrinya kafir itu tidak mengurangi ya, derajat kenabian ya, tetapi tidak ada istri Nabi berzina itu akan mengurangi, menurunkan, menjatuhkan martabat keluarga semuanya itu ya. Nah itulah Quran mengatakan begitu, tidak ada istri Nabi kafir itu sudah jelas itu ya. Tapi zina ini bukan hanya maksiat yang mencelakakan di akhirat nanti, tetapi itu menjatuhkan martabat dan harga diri sekeluarga, bahkan se-RT lah. Jatuh bukan main tuh ya. Wahum la yash'urun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa asbahalan dadi anjing esuk atau dadi apa fuadu ummi Musa, atine ibune Nabi Musa, lama alimat arikalane ngerti sapa ummi Musa, ngerti biltiqatihi kelawan diambile Musa, lawan dijupuke Musa, jadi iku farighon kosong,
apa fuad kosong mimma sangking barang siwahu kang sakliyane Musa. Artinya kemudian dengar kabar ya, kabar bahwa bayinya itu ditutur, diambil dan dimasukkan ke istana Firaun. Wah, itu kemudian ya kepikiran yang bukan kepalang ya. Akhirnya ibunya Nabi Musa takut, melongo terus begini ya. Yang ada dalam hatinya itu hanya Musa. Aduh, disembelih ya itu di sana, matilah, mati anakku begitu. Itu farigh. Orang ini kalau sedang ketakutan bukan main kan gitu ya, pandangannya itu pandangan kosong. Mata melotot ke depan tapi tidak tahu apa yang dipandang ini ya. Yang dilihat apa. Nah, itu namanya farigh itu ya. Seorang ibu bagaimana itu ya, kalau ayah tidak terlalu mungkin ya, ibu sangat-sangat mengkhawatirkan dan kasih sayangnya yang sangat tinggi pada anak. Melihat anaknya disembelih, bayangannya sudah tidak karuan. Instune kelakuan ya lafal in iku mukhaffafatun in mukhaffafah minas saqilati sangking in saqilah inna saqilah wasmuha utai isime in iku mahdhufun dibuang apa ismuha ay innaha tegese setuhune ummi Musa itu ya, in setune ummi Musa iku kadat hampir sapa ummi Musa hampir iku latubdi yakti meruhaken meruhaken sapa ummi Musa bihi kelawan Musa ai bi annahu tegese klan stune Musa iku ibnuha anak lanange gitu. Laula an rabatna lamun ora ento mengencangkan atau menguatkan ya, mengencangkan sapa ingsun ala qalbiha ingatase atine dikencengkan bisabri kelawan sabar aisakannahu tegese gawe anteng gawe tenang sapa ingsun hu ing qalbiha litakuna supayane ana sapa ummi Musa oniku minal mukminina saking golongane wong kang padha percaya al musaddiqina tegese wong kang padha mempercayai biwa'dillahi maring janjine Gusti Allah. Wa jawabu laula uti jawabe laula iku dalla nuduhaken alihi ngatasé jawab apa malafal qablaha kang sadurunge laula, yaitu inkadat itu. Artinya bagaimana inkadat, saking sedihnya mendengar bahwa bayinya si Musa itu ternyata dipungut, iltaqat ya, diambil oleh istri Firaun. Jadi Musa sekarang berada di istana Firaun ya. Saking deg-degannya bukan main, hampir akan memberitahu kepada orang-orang di sana bahwa itu anakku, tolong jangan disembelih, tolong gitu. Begitu ya, coba sih ya, kamu bisa bayangkan, kita semuanya bisa membayangkan seorang ibu yang anaknya sengaja buangnya itu sengaja untuk menyelamatkan ya, menyelamatkan. Tadinya dibuang itu bukan untuk dihanyutkan di sungai, masih ditali itu ya, ternyata sekarang hangut dan diambil oleh orang lain. Yang orang lain itu ya hampir dipastikan akan membunuh bayi itu. Lah ini ibunya gimana itu? Masa ya ibu diam saja melihat anaknya itu dibunuh itu? Anak saya itu akan dibunuh oleh pencoleng itu. Nah, kalau ibu ini sangat takut, deg-degan ya sudahlah, saya ambil saja itu, saya ngomong saja ke sana. Sama dengan ya dua perempuan yang rebutan bayi di zaman Nabi Sulaiman itu, ketika dua-duanya itu melihat bayinya akan dibelah jadi dua, Nabi Sulaimannya sudah pegang pedang, ini saya belah jadi dua, buat kamu separoh,
buat ini separuh. Yang merasa jadi ibunya benar-benar berek gitu ya, berek tahu itu menjerit. Oh Sulaiman, sampai Sulaiman jangan, tolong jangan. Sudahlah kasihkan pada ini saja, biar yang penting hidup. Tapi kalau belah jadi dua, loh ini anak saya. Nggak tega bener lah itu. In kadat latubdi bihi. Tetapi Gusti Allah memberikan ketenangan dalam hatinya. Hatinya diikat kenceng, robatna ala qalbiha. Artinya sabar. Jangan sampai dikasih tahu, dibuka bahwa itu anakmu. Sudah, toh nantinya akan kembali kepada kamu. Nggak usah, jangan sabar. Jadi orang bisa bersabar itu juga atas pertolongan Allah dalam semua hal. Ya, kita makanya kalau menghadapi sesuatu yang berat apa ya, mohon diberi kekuatan. Tanpa ada kekuatan yang diberikan oleh Allah, manusia teramat sangat lemah. Litakuna supaya ne ono sapa umiku minal mukmin. Akhirnya ya apa itu, agar nantinya ibunya Nabi Musa benar-benar merasakan janjinya Gusti Allah tidak bakal meleset ya. Dulu ketika dijanjikan bahwa itu tidak akan apa-apa, anakmu aman dan nantinya kembali ke pangkuanmu dan nantinya akan menjadi rasul. Lah nyatanya benar itulah. Jawabu laula utijabe laula iku dalla nuduhaken alihi ngatai jawab apa malafal qablaha kang sadurunge laula wa qalat li ukhtihi